Selamat siang Pak, nama saya Metu Manggor dari kelas 11 PS4. Sekarang saya akan memberikan tugas saya mengenai pengenalan behavior pada Construct 2. Yang pertama, 8 direction yang berfungsi untuk membuat objek dapat terkontrol agar untuk bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, anchor yang berfungsi untuk memposisikan objek secara otomatis agar sesuai dengan ukuran layar. Yang ketiga, bounce to layout yang berfungsi untuk membuat objek tidak keluar dari layar game. Yang keempat, ballet yang berfungsi untuk membuat objek bergerak lurus, bergerak maju lurus ke depan. Yang kelima, car yang berfungsi untuk membuat objek dapat bergerak maju mundur, belok kanan ke kiri seperti memiliki kemudi. Yang keenam, custom movement yang berfungsi untuk membuat objek bergerak sesuai kebiasaan atau event based movement. Yang ketujuh, destroy outside yang berfungsi untuk menghancurkan objek setelah keluar dari layar utama game. Yang kedelapan, drag and drop yang berfungsi untuk memberikan sifat pada objek agar dapat ditarik dan diposisikan sesuai keinginan kita. Yang kesembilan, fade yang berfungsi untuk memberikan sifat pada objek agar dapat memudar dan menghilang secara otomatis. Yang kedelapan, flash yang berfungsi untuk membuat objek dapat terlihat untuk beberapa saat dan menghilang untuk beberapa saat, kemudian muncul lagi sesuai waktu yang telah Anda set, akan terus berulang-ulang seperti berkedip. Yang ke-11, jump through yang berfungsi untuk membuat suatu pijakan pada objek yang dapat ditembus dari bawah. Yang ke-12, solid yang berfungsi untuk membuat suatu pijakan sama seperti jump through. Yang ke-13, line of sight yang berfungsi untuk membuat jarak pandang objek. Yang ke-14, no shape yang berfungsi dengan menggunakan no shape behavior, maka objek yang telah dipasang no shape behavior dan tindakan-tindakannya tidak akan disimpan dan tidak akan membuat loading game berat. Yang ke-15, path finding yang berfungsi untuk membuat objek sebagai pemain dapat menemukan jalan tercepat sekitar rintangan secara cepat. Yang ke-16, pursuit yang membuat objek dapat mengingat tata letak yang berbeda pada saat ditinggalkan kemudian kembali lagi pada tempat tersebut. Yang ke-17 adalah payseed yang seperti contoh adalah game Angry Bird. Jika salah satu batu mengenai bangunan lain, maka bangunan yang dikenai itu akan roboh, bahkan bergoyang. Yang ke-18, pin, objek yang telah diberi pin behavior akan memberikan kesan bahwa objek tersebut telah disamarkan atau menempel pada objek lain. Yang ke-19 adalah platform yang berfungsi sebagai pemain dalam game tersebut yang dapat digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Yang ke-20 adalah rotate behavior yang berfungsi agar game seolah-olah berputar. Yang ke-21 adalah shadow caster yang memberikan efek shadow atau bayangan. Yang ke-22 shine yang dapat menyesuaikan objek seperti posisi, ukuran, atau sudut. Yang ke-23 timer yang berfungsi untuk membuat waktu si pemain untuk menyelesaikan permainan. Yang ke-24 turret yang seperti benda yang dapat dinaiki dan agar mengikuti gerakan si objek pemain. Yang ke-25 yang terakhir, yang ke-25 wrap ini berfungsi untuk mereposition objek. Sekian bukti tugas saya Pak, semoga Bapak menerimanya.